Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia bisa menjumpai Anda kembali dalam rangka berbagi konten pembelajaran pada edisi khusus, yaitu serial pembahasan soal-soal persiapan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk materi bangun datar segi 4 dan segi 3. Pada episode yang kedua ini, sahabat matematika channel belajar matematika yang keren buat Anda akan menyajikan 4 soal masih terkait bangun segi 4 terutama, tapi dengan sajian soal-soal yang tingkat kesulitannya butuh penalaran yang lebih tinggi, dan juga ada soal yang bisa dikategorikan sebagai soal yang khas. Maka dari itu, mari siapkan pikiran, hati, dan diri Anda untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti pembelajaran ini sampai tuntas dengan sepenuh hati, sehingga apa yang kita bagikan dan kita sajikan ini benar-benar memberikan pencerahan dan pemahaman yang baik buat Anda. Dan selanjutnya, Anda bisa membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda. Insya Allah bernilai amal soleh, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesamanya. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal persiapan PAS atau PAT segi 4 dan segi 3 Matematika SMP kelas 7 semester genap. Nah, nomor 6, kita diminta menghitung kelilingnya juga. Ya sudah, kita lakukan. Yang bisa kita geser, yang tidak bisa kita geser, biarkan. Pertama, ya ini kita geser ke atas, ke bawah, sama-sama 8 cm. Kemudian di ke kiri, kita tidak tahu ukurannya berapa itu, apakah ini sama dengan 2 atau tidak masalah, tidak masalah. Ini sama dengan 2 atau tidak 2, tidak masalah. Kemudian ini juga kita geser. Iya. Nah, sekarang kita dapatkan sebuah bangun persegi panjang yang mana arah mendatar, ya, bagian atas dan bawah ini sama, yaitu 8 ditambah 6. Sedangkan untuk arah vertikalnya itu adalah 2 ditambah 2, kemudian ini ada tanda sama, berarti ini juga 2. Jadi 2 tambah 2 tambah 2, 6. Sehingga yang sebelah kiri ini juga sama dengan 6, sekalipun mungkin panjang ini bukan 2, karena mungkin tidak sama dengan ini, tidak masalah. Tetapi jumlah keseluruhan panjang di sebelah kiri ini sama dengan jumlah keseluruhan panjang di bagian sebelah kanan. Dengan demikian kelilingnya kita jumlahkan. Untuk ukuran mendatarnya kita kalikan 2, ukuran yang tegak juga kita kalikan 2. Akan tetapi di sini tadi ada ruas garis bagian dari bangun yang tidak bisa kita geser. Yang mana? Ini. Yang 4 cm sepasang ini, dia tidak bisa kita geser. Karena tidak ada tempat untuk menggeser, maka ini tidak kita geser, dan nanti kita tambahkan, ya, dari keliling bangun ini nanti ditambah dengan yang belum kita geser ini. Karena apa? Garis putus-putus merah ini hanya sebatas garis bantu, ya. Dia bukan ruas garis yang membatasi bangun yang dimaksud. Dia sekedar garis bantu untuk memudahkan kita menghitung. Sementara ada 2 buah ruas garis yang tidak bisa kita geser, sehingga ini harus kita perhitungkan juga untuk kita jumlahkan. Oke? Keliling adalah 2 dikali dalam kurung 2 ditambah 2 ditambah 2, maksudnya adalah 2 kali ruas garis yang tegak, yaitu 2 tambah 2 tambah 2, yang nilainya 6, itu akan sama dengan
yang di sebelah kiri ini akan sama dengan yang di sebelah kanan. Kemudian 2 dikali 6 ditambah 8, berarti kan ini yang mendatar 6 ditambah 8, yang bawah juga 6 tambah 8. Kemudian ditambah 2 kali 4 adalah sepasang ruas garis yang ukurannya 4 cm dan tidak bisa kita geser ke tempat lain tadi. Nah, sehingga kelilingnya adalah 12 ditambah 28 ditambah 8. Hasilnya 48. Jadi keliling bangun pada gambar adalah 48 cm. Kita lanjut nomor 7. Bangun yang sama, tapi kita diminta menghitung luasnya. Nah, bagaimana menghitung luasnya? Ada sedikit tambahan di sini dibanding gambar sebelumnya. Kalau gambar sebelumnya ini tidak ada tandanya, kalau ini diberi tanda berarti ini juga 2. Ya, ini 2 cm. Untuk menghitung luas bangun ini bagaimana? Tentu banyak cara ya. Bisa kita potong begini, sambung sana. Atau potong begini, dan lain-lain. Tapi saya mencoba dengan cara yang lain. Nah, ini kita tutup. Saya bukan menggeser tapi menutup. Nah, ini kita potong sehingga seolah-olah ada sebuah bangun persegi di bagian kanan ini yang ada bagian dilubangi, yaitu ini. Ini kita anggap sebagai lubang karena ini tadi garis bantu. Di samping itu ada sebuah bangun persegi panjang di sebelah kiri yang panjangnya adalah 8 cm dan lebarnya ini ada tandanya sama dengan tanda ini, berarti 2. Nah, untuk mempermudah kita menghitung luasnya, kita pasang ukurannya. Nah, demikian. Yang pertama adalah sebuah persegi yang sisinya 6 cm. Ada semacam lubang yang berbentuk persegi panjang, panjangnya 4, lebarnya 2. Kemudian yang sebelah kiri ini ada sebuah persegi panjang, panjangnya 8, lebarnya 2. Maka luas bangun yang dimaksud adalah yang pertama kita hitung yang sebelah kiri ini persegi panjang yang panjangnya 8 dan lebarnya 2, 8 kali 2. Kemudian ini kita anggap utuh dulu persegi ini, yaitu 6 kali 6. Kemudian ini kita pandang sebagai lubang, berarti kita kurangi. Sekali lagi karena putus-putus ini adalah garis bantu hasilnya di sini. Berarti ini bukan bagian dari bangun, sehingga harus kita kurangi. Panjangnya 4, lebarnya 2, 4 kali 2. Sama dengan 16 ditambah 36 dikurangi 8, hasilnya 40. Jadi luas bangun adalah 40 cm persegi. Nah, begitu ya. Jadi memang kita dituntut untuk kreatif ya. Nah, walaupun kita berbicara persegi panjang, tetapi tidak sesederhana hanya sekedar menghitung keliling persegi panjang, keliling persegi, luas persegi panjang, luas persegi. Tapi harus ada kreativitas kita untuk memodifikasi bangun sehingga mempermudah kita untuk bisa mendapatkan ukuran yang ditanyakan. Baik, kita lanjut. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Jika luas daerah yang diarsir 20 cm persegi, luas daerah yang tidak diarsir adalah titik. Ya, ada kalanya ditanyakan luas yang diarsir, ada kalanya ditanyakan luas daerah yang tidak diarsir. Dan diarsir atau tidak diarsir itu pun terserah selera yang membuat soal. Ada kalanya yang diarsir justru bagian yang lawan dari yang diarsir ini. Daerah yang putih ini diarsir, yang diarsir ini malah justru putih, kadang ada juga. Nah, di sini kalau yang ditanyakan adalah luas daerah yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir di sini yang pertama adalah bagian dari bangun persegi PQRS yang dia dipotong sebuah bangun persegi panjang yang diarsir berwarna biru ini. Yang kedua yang tidak diarsir adalah daerah bagian dari persegi panjang ABCD yang dipotong atau dikurangi daerah yang diarsir ini juga.
Dengan demikian, untuk menghitung luas daerah yang tidak diarsir adalah luas yang tidak diarsir bangun pertama ditambah luas tidak diarsir bangun kedua. Luas tidak diarsir bangun pertama adalah, kita anggap dulu luas dari PQRS utuh dikurangi atau dipotong daerah yang diarsir ini. Ini luas PQRS dikurangi luas daerah arsir. Ditambah luas daerah tidak diarsir kedua adalah luas ABCD dikurangi pojoknya ini. Yang diarsir ini adalah bukan bagian dari daerah yang dimaksud. Sehingga ini kita anggap kita buang atau kita potong. Dikurangi luas daerah arsir. Nah, di sini ternyata dikurangi luas daerah arsir itu muncul dua kali. Mengurangi bangun persegi PQRS dan mengurangi luas persegi panjang ABCD. Sehingga bisa kita tulis luas daerah yang tidak diarsir adalah luas bangun PQRS utuh ditambah luas bangun ABCD utuh dikurangi dua kali luas daerah yang diarsir. Dua kali luas daerah yang diarsir karena yang pertama dia mengurangi luas daerah persegi, yang kedua dia juga mengurangi luas daerah persegi panjang, sehingga dia adalah dua kali mengurangi. Sehingga di sini dikurangi dua kali luas arsir. Ya sudah, kita hitung sekarang. Luas PQRS persegi 10 kali 10, luas ABCD adalah 12 dikali 5. Sedangkan luas yang diarsir sudah diketahui dalam soal, yaitu 20. Karena dua kali berarti 2 dikali 20. Kita hitung 100 ditambah 60 dikurangi 40, hasilnya 120. Jadi luas yang tidak diarsir pada gambar adalah 120 cm persegi. Gitu ya, bisa dipahami? Oke, bagus. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 9. Perhatikan gambar persegi ABCD dan KLMN. Jika B adalah titik pusat simetri putar persegi KLMN, maka luas daerah yang tidak diarsir adalah titik. Soal UN tahun 2014. Soal ini aslinya pertanyaannya tidak seperti ini saya rubah sengaja ya. Pertanyaannya adalah luas daerah yang diarsir. Nah, kalau luas daerah yang diarsir nanti akan sangat mudah. Karena itu bisa hafalan. Bahwa kalau ada suatu bangun persegi dan juga persegi lain, atau bisa juga persegi dengan persegi panjang, ketika dia itu ada persekutuan daerah, ya, daerah milik bersama, sedangkan titik sudut dari bangun yang bersekutu itu, titik sudutnya berada pada pusat dari persegi, maka bisa dipastikan bahwa luas daerah yang diarsir itu selalu 1/4 dari luas persegi yang titik pusatnya merupakan titik sudut dari bangun segi 4 yang lain itu. Maka dari sini kita bisa menentukan rumus luas daerah yang tidak diarsir seperti tadi, yaitu luas bangun pertama dikurangi luas daerah diarsir, ditambah luas bangun kedua dikurangi luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir muncul dua kali seperti tadi persis. Caranya seperti nomor sebelumnya. Bangun yang pertama 8 kali 8, bangun yang kedua 10 kali 10. Luas daerah yang diarsir adalah 1/4 dari bangun persegi KLMN. Berarti 1/4 dari 8 kali 8. Atau 1/4 kali 64 sama dengan 164 dikurangi 16, hasilnya 148.
Jadi luas daerah yang tidak diarsir pada gambar ini adalah 148 cm persegi. Oke, begitu ya. Kalau pertanyaannya ini tidak saya rubah, maka jawabnya cukup langsung 1/4 dari luas persegi KLMN, 1/4 dari 8 kali 8, 1/4 kali 64 sama dengan 16, selesai. Nah, tapi ini sengaja saya rubah ya biar untuk memantapkan soal sebelumnya dengan soal yang lain. Dua-duanya kena gitu loh. Mencari luas daerah yang diarsir itu adalah 1/4 luas dari persegi yang titik pusatnya menjadi titik sudut dari bangun yang satunya, sekaligus juga menghitung luas daerah yang tidak diarsir kita bisa. Oke, sementara demikian dulu. Sampai berjumpa untuk episode kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.